Halo semuanya, jadi ini adalah video reading wrap up terakhir aku di tahun 2021 di mana aku bakal ngasih tahu kalian 6 buku yang aku baca dan selesaikan di bulan Desember ini. Dan aku juga mau ngasih tahu sedikit book haul aku di akhir tahun dan sebagian dari TBR aku untuk bulan Januari 2022. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia list buku-bukunya. Buku pertama yang aku tamatkan di bulan Desember adalah Teach Me How to Fall by Steffi M. Jadi aku dapat buku ini karena aku berkesempatan menjadi salah satu reviewer dari book tournya Teach Me How to Fall di Instagram. Nah, aslinya novel ini itu bisa dibaca di Noveltoon. Ini adalah cerita romance, udah kelihatan ya dari cover dan dari judulnya. Dan yang bikin aku tertarik untuk baca buku ini karena judulnya Teach Me How to Fall, karena mau jatuh beneran ataupun jatuh cinta itu kan adalah sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi kenapa harus diajarin? Nah, itu yang bikin aku tertarik untuk baca buku ini. Dan singkatnya buku ini adalah tentang romance antara dua orang ekspatriat yang sama-sama berada di Bali, yaitu Nick dan Natasha. Dan dua-duanya itu kayak sama-sama takut untuk jatuh cinta. Nah, kira-kira gimana cerita di Teach Me How to Fall ini bisa mempersatukan mereka? Kalian harus baca sendiri bukunya. Novel kedua yang aku selesaikan di bulan ini adalah Elements by Chi Irene Everin. Akhirnya aku bisa memperlihatkan covernya di sini. Ini covernya cantik banget. Jadi Elements ini adalah novel ketiga dari serial trilogi Nisha. Yang pertama itu judulnya Nisha, yang kedua Sacred Rituals, dan ini adalah yang ketiga alias yang terakhir dari trilogi ini. Aku udah pernah bikin video review Nisha di video-video sebelumnya, nanti aku cantumkan linknya di bawah. Singkatnya cerita Nisha ini adalah kisah seorang putri bernama Nisha yang berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya dari serangan kerajaan tetangga. Nah, di Elements ini Nisha meminta bantuan sekelompok penyihir yang tinggal di kerajaannya untuk membantu melindungi kerajaannya dari ancaman perang. Masalahnya, kelompok penyihir ini adalah kelompok yang benar-benar isolated dari kerajaannya dan mereka itu belum tentu mau membantu Nisha. Terus, di sisi lain, Kerajaan Aklum, kerajaan yang berperang melawan Nisha pun, di cerita ini tuh udah mulai diperlihatkan betapa powerfulnya ratu di kerajaan itu. Dan itu adalah salah satu bagian yang menurut aku tuh paling membekas di otak aku setelah baca betapa powerfulnya ratu jahat di kerajaan Aklum itu. And I always have a thing for evil queens. Buku ketiga yang aku tamatkan adalah ini, No Drama Discipline. Aku udah pernah singgung buku ini di video Reading Progress 2021, nanti linknya juga di bawah. Jadi buku ini adalah buku parenting, udah kelihatan dari judulnya dan dari covernya ini. Aku pertama kali baca buku ini di Script, terus karena bagus ya udah aku beli buku fisiknya dan ini aku mulai baca di bagian-bagian akhir ini. Intinya buku ini adalah cara kita mengajarkan gimana disiplin ke anak. Karena di otak kita seringkali yang namanya mendisiplinkan itu identik dengan kata menghukum. Jadi saat anak bersikap nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita hukum dia. Entah kita kasih time out atau mungkin orang tua zaman dulu itu bisa spanking atau pukul pantat. Nah, buku ini itu berusaha meluruskan kalau yang namanya disiplin, mendisiplinkan itu berarti mengajari. Dan kita tuh sangat mungkin, sangat bisa untuk mendisiplinkan anak tanpa menggunakan kekerasan. Tapi kita bisa mencari cara untuk mendisiplinkan anak dengan mengajari dia supaya otaknya anak tuh berkembang dan anak itu tahu gimana harus behave atau bersikap lebih baik di kemudian hari. Susah untuk diterapkan sih, dan baca buku ini pun butuh waktu lama. Aku baca ini tuh di bulan Juli dan baru beres di bulan Desember. Dan baca buku ini tuh membuat aku sebagai orang tua tuh banyak kesindir dan banyak tertampar dan banyak tertohok karena aku tuh sering kali lepas kendali, marah, emosi sama anakku sendiri, padahal itu sebenarnya nggak baik untuk perkembangan emosional si anak. Dan aku suka di buku ini di bagian akhir tuh ada cerita dari para penulis. Jadi penulisnya ini kan adalah orang tua juga ya. Cerita dari mereka, gimana mereka yang sebenarnya adalah parenting theory expert juga pernah lepas kendali, pernah ngomong nggak bener sama anak sendiri. Dan baca cerita itu, mungkin kalau aku dulu belum jadi orang tua, aku tuh mikir, kok ada sih orang tua kayak gini? Tapi sekarang setelah aku jadi orang tua dan aku melihat langkah-langkah yang mereka ambil dan beberapa kesalahan mereka sebagai orang tua, aku tuh jadi merasa punya teman. Jadi ya
that is parenting. Parenting is a very, very messy journey, but you really, really learn a lot along the way. Buku keempat yang aku tamatkan adalah buku yang udah aku incar dari bulan lalu, yaitu Rule of Wolves, Leigh Bardugo. Aku jatuh cinta sama Grisha first setelah baca Six of Crows, and I kept on going, and I kept on reading the rest of the novels. Jadi Rule of Wolves ini adalah bagian kedua, buku kedua dari duologi King of Scars. Jadi kalau di King of Scars, ceritanya itu lebih banyak berfokus di Ravka, di King Nikolai, dan di Ravka ini ada 3 masalah besar waktu itu, yaitu Raja Nikolai bisa berubah menjadi monster tanpa kendalinya dia. Terus yang kedua, ada kejadian-kejadian aneh di seluruh Ravka. Dan yang ketiga, Ravka ini lagi-lagi menerima ancaman perang dari negara-negara tetangga. Nah, di Rule of Wolves ini konfliknya kurang lebih masih seputar itu, tapi udah lebih berkembang lagi karena ada beberapa hal yang udah menemukan resolusi di buku sebelumnya. Dan Rule of Wolves ini juga sedikit lebih banyak menceritakan kehidupan Nina Zenik, salah satu mata-mata dari kerajaan Ravka yang diutus Nikolai di Fjerda, di rumah musuh besarnya Nina. Menurut aku pribadi, Rule of Wolves ini lebih seru dibanding King of Scars, jadi aku ngasih buku ini 5 bintang di Goodreads. Dan aku nggak bisa banyak ceritain plotnya, karena mungkin kalau kalian belum baca King of Scars atau belum baca buku-buku Grisha First yang lainnya, kalian belum tentu ngerti, dan I will very much spoil the story kalau aku bicara terlalu lama. Karena ceritanya bagus, sebagus itu, dan menurut aku semua pecinta fantasi itu wajib baca novel-novelnya Grisha First, termasuk Rule of Wolves. Buku kelima yang aku tamatkan di bulan ini adalah Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopy Pants. Ya, benar judulnya agak ribet soalnya. Jadi aku udah beli novel ini agak lama sih di salah satu diskonan toko buku. Dan ini adalah graphic novel cerita anak-anak. Aku baca buku ini ya untuk hiburan aja sih, jadi meskipun udah setua ini, tapi aku tetap suka baca buku anak dari waktu ke waktu karena benar-benar menghibur. Dan Captain Underpants ini menurut aku mirip-mirip ya sama Diary of a Wimpy Kid, cuma ini versi untuk anak-anak yang lebih muda, mungkin anak-anak SD. Kalau Wimpy Kid itu mungkin untuk anak-anak SMP, SMP awal atau SD akhir. Captain Underpants ini menceritakan tentang 2 orang anak SD yang super bandel, namanya George dan Harold. Dan suatu hari mereka itu bisa tanpa sengaja mengubah kepala sekolah mereka, ini yang botak ini, menjadi seorang pahlawan super. Nah, ini adalah buku keempat dari serial Captain Underpants, tapi kalian nggak perlu baca buku sebelumnya untuk ngerti cerita ini. Dan di sini musuhnya Captain Underpants adalah Profesor Poopy Pants, yang dari namanya aja udah konyol banget. Dan profesor ini tuh jadi musuh, jadi jahat gara-gara dia itu marah karena semua orang tuh terus-terusan ngetawain namanya. So it's a very very fun and light read. Buku ke-6 yang aku selesaikan, ini baru aku selesaikan sekitar 2-3 hari yang lalu dalam sekali duduk, adalah Makhluk Mungil Pembawa Bencana, yang merupakan bagian dari serial Goosebumps. Ini bacaan aku waktu kecil, dan ini adalah pertama kalinya aku ngeririt atau ngebaca ulang buku ini setelah bertahun-tahun. Buku ini mengisahkan tentang keluarga yang baru aja pindah ke rumah baru. Nah, si tokoh utamanya ini berumur 12 tahun, mau ulang tahun ke-12 di buku ini, bernama Katrina, dan dia punya adik bernama Daniel. Nah, di rumah mereka yang baru, mereka itu menemukan spons kering di bawah wastafel, tapi dilihat-lihat ternyata sponsnya itu punya mata dan kayak bisa bernapas. Nah, setelah punya spons ini, si Katrina dan Daniel itu terus-menerus ditimpa kesialan dan bencana, dan semakin mereka tertimpa kesialan, kayaknya spons itu tuh semakin besar, semakin bergerak, semakin hidup. Dan mereka menemukan fakta mengerikan tentang spons ini dan berusaha untuk lepas dari kutukan yang disebabkan oleh spons kecil itu, si makhluk mungil pembawa bencana. Nah, setelah sampai di bagian ending, waktu dulu kecil aku tuh sebenarnya nggak gitu ngerti kenapa endingnya seperti itu. Tapi sekarang membaca buku ini sebagai orang dewasa, aku tuh jadi ngeh kalau baca buku ini tuh mengingatkan aku bahwa yang namanya masalah itu selama kita hidup tuh pasti akan selalu ada. Dan nggak jarang kita harus menggunakan cara-cara yang out of the box atau kreatif untuk memecahkan masalah kita. So it's a very good read, I think, for a children's book to be read by an adult also.
Fun fact, aku sebenarnya nggak ada rencana sama sekali untuk baca buku ini. Jadi buku ini itu nongkrong aja di rak buku aku. Terus suatu hari aku tuh lagi mulus banget, dan biasa kalau nongkrong di WC aku selalu bawa HP. Cuma masalahnya HP aku lagi lowbat dan lagi dicas. Jadi aku lihat buku ini, ya udahlah dalam keadaan mulus aku ambil buku ini dan aku baca sambil nongkrong di WC. Ya tahu-taunya buku ini beres begitu aja sambil aku beres dari WC juga. Selanjutnya aku mau ngasih lihat beberapa book haul akhir tahun aku. Ini dia, yang rencananya sih mau aku baca di bulan Januari tahun depan. Sebelum aku lanjut, aku mau ngingetin kalian untuk like video ini kalau kalian suka, dan untuk subscribe juga kalau kalian belum subscribe, supaya YouTube bisa ngasih tahu kalian setiap kali aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk turn on the notification. Oke lanjut, ini kilasan book haul aku di akhir tahun. Yang pertama ada ini buku parenting Dr. Montessori's Own Handbook. Ini bukunya aku beli barengan waktu aku beli buku Fisiknya No Drama Disiplin, karena aku penasaran sama metode Montessori parenting itu sebenarnya kayak gimana sih. Berikutnya The Whole Brain Child. Ini adalah buku yang ditulis oleh penulisnya No Drama Disiplin. Aku beli buku ini karena aku tertarik sama cara-cara untuk mengembangkan seluruh bagian otak anak yang akan dijelaskan di dalam buku ini. Buku ketiga yang jadi book haul, ini sebenarnya bukan book haul tapi bagian dari tukar kado. Jadi ini adalah hadiah buku. Ini Berdebah di Ujung Tanduk yang ditulis oleh Terelie. Dulu aku pernah baca Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk. Dan kalau baca-baca di internet, kelihatannya buku ini adalah kelanjutan dari series itu. Jadi aku penasaran karena dua buku sebelumnya itu menurut aku benar-benar keren banget. Ini buku keempat, baru datang kemarin sore. Buku ini adalah buku yang dijadikan baca barengan oleh aku, Kak Rachel dari channel Rachel's Library, dan dua orang booktuber lainnya, yaitu Rizky Octavian dan Sofia Mega. Kami rencananya bakal ngebahas buku ini bareng-bareng di channel aku tanggal 8 Januari di minggu depan. Terus aku baru aja nge-book haul bukunya tuh akhir tahun ini. Karena tadinya rencananya aku mau baca e-booknya aja. Tapi ternyata baca e-booknya tuh kurang enak ya. Dan rasanya aku pengen baca sesuatu yang bisa aku pegang gitu. Supaya lebih nyerap di otak dan lebih bisa aku kasih anotasi juga. Oke, karena tadi anak aku rewel dan harus masuk kamar, makanya aku harus berhenti rekaman. Dan ini aku lanjutkan aja dengan unboxing paket-paket buku yang dikasih ke aku yang bakal jadi TBR aku di Januari 2022. Ini aku buka paket yang pertama, yang paling kecil, yang paling tipis. Aku dapat ini dari penerbit Haru, sebuah novel Jepang klasik dengan cover yang super cantik, yaitu Dan Angin Pun Berembus karya Hori Tatsuo. Lihat, cantik banget kan covernya. Terus kita lanjut ke paket kedua. Aku dapetin paket buku ini dari seorang penulis namanya Angelique Puspadewi, dan dia juga adalah seorang dokter. Karena aku juga dokter dan aku suka menulis, aku penasaran sih sama karyanya Dr. Angel. Jadi aku senang banget begitu aku tahu aku terpilih menjadi salah satu reviewer dari novelnya Dr. Angel yang ini, yaitu 8 Months to Remember. Dan aku dikirimin bukunya gratis. Aku senang banget. Lalu lanjut ke paket ketiga yang paling besar. Ini aku dapat dari Kak Rizka, seorang bookstagrammer yang belakangan ini meminjamkan buku-bukunya secara online, dan kita hanya perlu bayar ongkir bolak-balik dari tempat pengiriman, juga bayar deposit per buku. Jadi aku senang banget sih, ini kayak bisa baca buku fisik, buku impor dengan harga yang murah banget. Apalagi dua buku yang aku pinjam dari Kariska ini tuh lagi hits banget di dunia perbuktokan dan perbookstagraman. So that's all for today's video. Bye-bye!